Terima kasih sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya Anita Silvana, Fajar Nur Farijal, Miftahul Awalian, Najwa Aisyah Putri, dan Rian yang berjudul Thanks for Environmental Monitoring in IoT System. Langsung saja kita ke sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh padanya, dipersilahkan. Singkat waktu, saya akan mempresentasikan implementasi edge computing untuk memonitoring lingkungan pada sistem IoT. Di sini ada latar belakang dengan 3 poin, yaitu poin pertama adalah pemantauan lingkungan telah menjadi topik penting dalam upaya menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan manusia. Dengan meningkatnya kekhawatiran akan perubahan iklim, polusi, dan degradasi lingkungan, kebutuhan akan sistem monitoring yang efektif dan canggih semakin mendesak. Lalu di poin kedua, perkembangan teknologi mengenai Internet of Things telah menghadirkan peluang untuk memantau lingkungan secara real-time dengan biaya yang lebih rendah dan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan metode tradisional. Lalu poin yang ketiga, dengan jumlahnya dan keragaman perangkat sensor yang terhubung dalam jaringan IoT akan menyebabkan penumpukan data yang sangat banyak. Untuk mengatasi hal ini, edge computing muncul sebagai solusi dengan memungkinkan pemrosesan data dilakukan lebih dekat ke sumber data, sehingga dapat diakses dan diproses secara real-time, sehingga mengurangi latensi dan mengoptimalkan penggunaan bandwidth. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini identifikasi masalah yaitu yang poin pertama, bagaimana komputasi edge dapat meningkatkan efisien pengolahan data dari sensor lingkungan dalam sistem IoT. Apakah penerapan komputasi edge dapat mengurangi latensi dalam pengiriman dan pemrosesan data lingkungan? Dan bagaimana sistem berbasis komputasi edge memastikan keandalan dan ketersediaan data lingkungan secara real-time? Nah, apa itu latensi? Dan apa yang dimaksud real-time? Di sini latensi itu adalah penundaan yang terjadi antara saat pengguna mengambil tindakan di jaringan atau aplikasi web dan saat pengguna mencapai tujuannya yang diukur dalam milidetik. Real time adalah kondisi ketika pengguna memperoleh respon dalam waktu hampir bersamaan dengan waktu mengirim perintah. Lalu ke slide selanjutnya. Ada batasan masalah. Ketersediaan dan keandalan sumber daya menentukan ketersediaan hardware dan software yang diperlukan untuk implementasi edge computing, serta memastikan keandalannya dalam kondisi lingkungan yang beragam. Lalu ada konektivitas, mengidentifikasikan batasan terkait konektivitas, seperti keterbatasan bandwidth dan latensi yang mungkin mempengaruhi kinerja sistem. Lalu ada keamanan data, menetapkan protokol keamanan untuk melindungi data yang dikumpulkan dan diproses oleh perangkat edge dari ancaman siber. Lalu selanjutnya ada lingkup. Yang pertama, stabilitas jaringan, mengasumsikan bahwa jaringan yang digunakan stabil dan dapat mendukung transfer data secara real-time atau hampir real-time. Lalu yang kedua, kemampuan analitik jaringan. Asumsi bahwa perangkat edge memiliki kemampuan untuk melakukan analitik data secara lokal tanpa harus selalu terhubung ke cloud. Lalu pembaruan dan pemeliharaan. Asumsi bahwa sistem akan menerima pembaruan secara berkala untuk meningkatkan fungsionalitas dan keamanan. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Miftah. Dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Kedengaran suara saya? Kedengeran. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu edge computing. Jadi, edge computing adalah paradigma komputasi yang membawa pemrosesan data lebih dekat dengan sumbernya, sehingga dapat mengurangi latensi dan mengoptimalkan penggunaan bandwidth. Jadi sebenarnya ini adalah konsep dalam bidang komputasi yang berkaitan dengan bagaimana data diproses dan disimpan. Ini ada ilustrasi apa bedanya edge computing dan cloud computing. Jadi edge computing itu misal di sini itu diasumsikan ada sensor mengirim sinyal kepada perangkat, kemudian perangkat edge tersebut langsung memerintahkan hardware atau perangkat keras untuk melakukan tindakan. Sedangkan cloud computing itu perangkat berupa HP atau laptop mengirimkan data lewat internet ke pusat cloud, kemudian baru dari cloud nanti diakses dari device lain, seperti itu. Kemudian ini ada implementasi sederhana dari edge computing ya. Bayangkan ini adalah sebuah perkebunan yang di dalamnya ada sistem edge computing. Ini ada sensor. Dari sensor mendeteksi suhu terlalu tinggi. Kemudian sensor tersebut mengirimkan sinyal kepada komputer kecil yang ada di kebun. Kemudian ini pompa air untuk menyalakan keran tanpa mengirim datanya ke cloud, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian. Baik, di sini saya menjelaskan Internet of Things, IoT. Internet of Things adalah konsep yang merujuk pada jaringan perangkat fisik yang terhubung secara internet dan saling berkomunikasi untuk mengumpulkan dan bertukar data. Dan slide selanjutnya. Di sini ada contohnya, yaitu salah satu contoh sederhana dari IoT adalah termostat pintar yang dapat mengukur suhu dalam ruangan dan mengirimkan informasi kepada smartphone pengguna untuk mengatur suhu secara otomatis. Jadi ini ada implementasi edge computing lain yang terintegrasi dengan IoT. Ini kita asumsikan sebuah kota ya. Jadi di dalam sebuah kota ini terdapat implementasi edge computing yang dimana di sini ada beberapa sensor yang kemudian nanti akan mengirimkan sinyal bahwa ada peningkatan suhu atau ada kenaikan tentang apa ya ini CO2 nanti masuk ke komputer terdekat yang ada di situ. Kemudian ini ada ilustrasi cloud computing nanti yang digunakan untuk pengolahan selanjutnya di jangka panjang. Di sini ada ilustrasi bahwa ada titik-titik ini tuh high latency karena menggunakan internet. Kemudian karena low latency ini karena dia jaringan secara lokal itu ya. Kemudian proses di dalamnya setelah adanya deteksi suhu tadi, yaitu perangkat edge menerima data sensor, kemudian melakukan proses awal berupa kalibrasi dan validasi data, kemudian menghitung indeks kualitas udara, kemudian mendapatkan tren atau pola polusi. Tindakan real time yang terjadi berupa perangkat edge mendeteksi lonjakan berbahaya dalam polusi udara, kemudian langsung mengirimkan notifikasi ke otoritas setempat, baik pemerintah maupun masyarakat sekitar. Kemudian bisa juga perangkat edge mengaktifkan sistem ventilasi otomatis di area tertentu seperti stasiun kereta bawah tanah atau gedung-gedung umum untuk mengurangi dampak polusi udara. Kemudian ini yang ilustrasi cloud tadi.
Data yang telah diproses secara lokal dikirim ke platform cloud untuk dianalisis. Kemudian historinya ini dapat digunakan untuk analisis tren jangka panjang, kemudian penelitian dan perencanaan kebijakan lingkungan. Kemudian ada analisis dan laporan dari cloud yang tadi. Data dikumpulkan dari berbagai perangkat edge dan dianalisis secara menyeluruh. Kemudian dibikin laporan rutin dari hasil tersebut untuk memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat mengenai status kualitas udara dan efektivitas tindakan yang akan diambil ke depannya. Kemudian kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari proyek kami ini adalah penerapan edge computing dalam sistem IoT untuk pemantauan lingkungan menawarkan berbagai keuntungan yang signifikan. Itu termasuk pengurangan latensi yang sudah dijelaskan di depan tadi. Kemudian efisiensi jaringan karena bandwidth-nya tidak penuh ya. Kemudian peningkatan keamanan data, peningkatan skabilitas, analisis real time, dan penghematan biaya operasional. Kemudian saran dari hasil proyek yaitu terus melakukan riset dan memperhitungkan aspek keberlanjutan dalam implementasi termasuk efisiensi energi, manajemen limbah elektronik, dan dampak lingkungan lainnya untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tersebut tidak merugikan lingkungan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Anita. Terima kasih kepada Fajar, Rian, dan Miftah atas materinya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.